Aku pikir dia bekerja keras demi masa depan kami berdua. Ternyata, dia bersenang-senang dengan wanita lain saat aku menunggunya di rumah. Pengkhianatan ini menghancurkan hatiku, tapi juga membawaku pada kebebasan yang tak ternilai harganya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Suasana rumah terasa sangat sepi. Aku duduk di meja makan sendirian. Di hadapanku tersaji 3 piring lauk yang sudah mulai dingin. Aku memasak semua ini sejak sore. Aku memasak ayam goreng mentega kesukaan suamiku, Reza. Aku juga membuat sup jagung hangat. Namun, kursi di hadapanku masih kosong. Tidak ada tanda-tanda Reza akan pulang. Ponselku berdering di atas meja. Layar menyala dan menampilkan nama, suamiku. Aku segera mengangkatnya dengan penuh harap. Aku pikir dia sudah dekat rumah. Halo, Mas. Kamu sudah sampai mana? Makanannya sudah siap. Tanyaku dengan nada lembut. Hening sejenak di ujung sana. Terdengar suara nafas yang agak terburu-buru. Lalu suara Reza muncul. Maaf ya, sayang. Sepertinya aku tidak bisa pulang cepat malam ini. Tiba-tiba ada target proyek yang harus dikejar. Bos minta aku lembur sampai pagi. Kamu makan duluan saja. Jangan tunggu aku. Suaranya terdengar meyakinkan. Namun, insting istriku berkata lain. Ada nada yang berbeda dari biasanya. Biasanya dia akan mengeluh panjang lebar jika disuruh lembur. Dia akan memaki bosnya atau mengeluh capek. Tapi kali ini, suaranya terdengar bersemangat. Terlalu bersemangat untuk orang yang harus bekerja ekstra. Oh, begitu ya. Proyek yang mana, Mas? Bukannya proyek besar sudah selesai minggu lalu? Tanyaku mencoba memancing. Dia terdiam lagi. Kali ini jedanya lebih lama. Iya, ini ada revisi mendadak. Klien minta ubah data. Biasalah, namanya juga kerja ikut orang. Sudah ya. Aku harus lanjut kerja lagi. Nanti bos marah kalau aku main HP terus. Kamu tidur saja. Jangan lupa kunci pintu. Klik. Sambungan telepon terputus. Dia mematikan telepon secara sepihak. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Perasaanku tidak enak. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Ini bukan debaran rindu. Ini debaran curiga. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin dia memang sibuk. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku mengambil sendok dan mulai makan sup jagung yang sudah dingin. Rasanya hambar. Selera makanku hilang seketika. Aku meletakkan sendok kembali. Mataku tertuju pada notifikasi di ponsel. Ada pesan masuk dari grup arisan kompleks. Tapi pikiranku bukan di sana. Pikiranku tertuju pada sebuah aplikasi yang pernah kami pasang bersama dulu. Aplikasi pelacak lokasi keluarga. Dulu kami memasangnya demi keamanan. Jika terjadi sesuatu di jalan, kami bisa saling tahu posisi masing-masing. Reza setuju saat itu. Dia bilang itu ide bagus. Mungkin dia lupa aplikasi itu masih aktif di ponselnya. Atau mungkin dia pikir aku tidak akan mengeceknya. Tanganku gemetar saat membuka folder aplikasi di ponselku. Aku menekan ikon berwarna hijau itu. Aplikasi mulai memuat peta. Lingkaran loading berputar-putar di layar. Detik demi detik terasa sangat lama. Ayo, cepatlah, gumamku pelan. Peta kota Jakarta muncul di layar. Ada 2 titik biru. 1 titik adalah posisiku di rumah. 1 titik lagi adalah posisi Reza. Mataku membelalak. Titik itu tidak berada di gedung perkantoran tempat Reza bekerja. Kantor Reza ada di daerah Sudirman. Namun, titik biru itu berada jauh dari sana. Titik itu berkedip-kedip di sebuah area hiburan di daerah Jakarta Selatan. Aku memperbesar peta itu. Jari-jariku menyentuh layar dengan cepat. Nama lokasi itu terlihat jelas. Melody Karaoke Lounge. Darahku mendesir hebat. Rasa panas menjalar dari dada naik ke kepala. Dia bilang lembur di kantor. Dia bilang ada revisi data. Ternyata dia ada di tempat karaoke. Apa yang dilakukan seorang suami di tempat karaoke saat mengaku lembur? Tidak mungkin dia rapat dengan klien di sana sampai pagi.
Apalagi dia bilang harus mengejar target. Aku mencoba berpikir positif sebentar. Mungkin GPS-nya salah. Mungkin error. Aku menutup aplikasi itu lalu membukanya lagi. Aku melakukan refresh berulang kali. Hasilnya tetap sama. Posisi Reza tidak berubah. Dia ada di tempat karaoke itu. Aku mengecek jam. Pukul 7:30. Jalanan pasti masih macet. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa duduk diam di rumah dan menunggu dia pulang besok pagi dengan sejuta alasan bohong. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku bangkit dari kursi makan. Aku membereskan piring-piring makanan yang tak tersentuh itu. Aku memasukkannya ke dalam kulkas dengan kasar. Panci sup aku tutup rapat. Nafasku memburu menahan amarah. Aku berjalan masuk ke kamar. Aku mengganti daster rumahku dengan pakaian yang lebih pantas. Aku memakai celana jeans dan kemeja hitam. Aku mengambil jaket denim untuk menutupi tubuhku dari angin malam. Aku menyisir rambutku sekilas dan mengikatnya satu. Wajahku di cermin terlihat tegang. Mataku menyiratkan kemarahan yang tertahan. Kamu pikir kamu bisa membodohiku, Mas? Bisikku pada bayangan di cermin. Aku mengambil tas selempang. Aku memastikan dompet dan ponsel ada di dalamnya. Aku juga membawa kunci mobil cadangan. Mobil utama dipakai Reza. Beruntung kami punya mobil kecil satu lagi. Mobil lamaku sebelum menikah yang jarang dipakai. Aku keluar dari kamar dan mengunci pintu rumah. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Aku membuka garasi. Mobil kecilku terparkir di sudut. Agak berdebu. Aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Suara mesin menderu pelan. Aku mengatur navigasi di ponselku menuju lokasi karaoke itu. Jaraknya sekitar 15 km dari rumah. Estimasi waktu tempuh 45 menit karena macet. Aku menginjak pedal gas. Mobil melaju meninggalkan pekarangan rumah. Kompleks perumahan kami sepi. Tetangga-tetangga mungkin sedang bersantai menonton televisi bersama keluarga. Sementara aku harus memburu suamiku yang berbohong. Di sepanjang perjalanan, air mataku menetes. Aku mengusapnya kasar. Aku tidak boleh menangis sekarang. Aku tidak boleh lemah. Aku butuh bukti. Tanpa bukti, Reza pasti akan menyangkal. Dia ahli memutarbalikkan kata. Dia pasti akan bilang GPS error. Dia pasti akan bilang dia mampir sebentar beli makan. Dia punya 1000 alasan. Aku teringat kejadian bulan lalu. Saat itu dia juga pulang pagi. Dia bilang ban mobil bocor dan ponsel mati. Aku percaya saja saat itu. Bodohnya aku. Mungkin saat itu dia juga sedang bersama orang lain. Mungkin ini bukan yang pertama kali. Kemacetan di jalan raya membuatku semakin frustrasi. Klakson kendaraan bersahut-sahutan. Lampu merah terasa sangat lama. Pikiranku melayang kemana-mana. Siapa yang bersamanya? Apakah teman kantor? Atau wanita lain? Nama Bella melintas di kepalaku. Dia teman lama Reza saat kuliah. Belakangan ini nama itu sering muncul di notifikasi ponsel Reza. Reza bilang mereka hanya reuni grup biasa. Tapi firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Bella wanita yang cantik dan modis. Jauh berbeda denganku yang hanya ibu rumah tangga biasa. Aku menggelengkan kepala. Jangan menuduh tanpa bukti, Indira. Fokus cari bukti dulu. Akhirnya mobilku memasuki kawasan tempat karaoke itu berada. Bangunannya besar dengan lampu neon warna-warni yang mencolok. Musik terdengar samar-samar dari luar. Parkiran penuh dengan mobil-mobil mewah. Aku memelankan laju mobil. Mataku menyapu area parkir. Aku mencari mobil Reza. Sebuah SUV hitam dengan plat nomor yang sangat aku hafal. Itu dia. Mobil Reza terparkir di deretan depan. Mobil itu ada di sana. Benar-benar ada di sana. Lututku lemas. Sekuat apapun aku berharap ini kesalahan sistem. Kenyataan di depan mata tak bisa dibantah. Mobil suamiku ada di tempat karaoke saat dia pamit lembur. Aku memarkirkan mobilku agak jauh di sudut yang gelap. Aku tidak ingin Reza melihat mobilku jika dia tiba-tiba keluar. Aku mematikan mesin. Tanganku mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jariku memutih. Aku menarik nafas panjang. Inilah saatnya. Aku harus masuk ke dalam. Aku harus kuat.
Demi harga diriku. Demi masa depanku. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan selamanya. Aku keluar dari mobil. Aku merapikan jaket dan memasang wajah datar. Aku berjalan menuju pintu masuk dengan langkah pasti. Jantungku bergemuruh. Tapi langkahku tidak boleh ragu. Aku siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Aku melangkah masuk ke lobi karaoke. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajahku. Bau rokok bercampur parfum ruangan yang menyengat langsung menusuk hidung. Suasana di dalam remang-remang. Hanya diterangi lampu-lampu hias berwarna ungu dan biru. Musik berdentum pelan dari speaker di langit-langit lobi. Seorang resepsionis wanita dengan seragam ketat menyapaku. Senyumnya ramah tapi matanya menatapku penuh selidik. Penampilanku yang sederhana mungkin terlihat kontras dengan pengunjung lain yang berpakaian glamor. "Selamat malam, Kak. Ada yang bisa dibantu?" "Sudah reservasi?" tanyanya. Aku berusaha bersikap tenang. Aku tidak boleh terlihat seperti istri yang sedang melabrak suami. Mereka pasti akan menghalangiku atau malah memberitahu Reza. Aku harus cerdik. "Malam, Mbak. Saya mau menyusul teman saya. Tadi dia bilang sudah sampai duluan. Namanya Pak Reza." Jawabku dengan nada santai seolah ini hal biasa. Resepsionis itu mengecek layar komputernya. Jari-jarinya menari di atas keyboard. "Atas nama Pak Reza ya?" "Sebentar saya cek," katanya. Aku menahan nafas. Semoga dia tidak banyak tanya. "Oh, ada di room 303, Kak. Lantai 3. Tapi di sistem tertulis reservasinya untuk 2 orang saja." "Kakak yakin temannya?" tanyanya sedikit curiga. 2 orang. Hanya 2 orang. Hatiku mencelos. Jika itu urusan kantor atau tim proyek, pasti mereka memesan ruangan besar untuk banyak orang. Reservasi untuk 2 orang di tempat karaoke berarti privasi. "Iya, saya orang ketiga. Saya bawa dokumen yang ketinggalan. Penting banget soalnya," kataku sambil menepuk tas selempangku. Aku berusaha tersenyum meyakinkan. Resepsionis itu menatapku sebentar, lalu mengangguk. Mungkin dia malas berdebat. Atau mungkin dia sudah sering melihat kejadian seperti ini. "Silakan, Kak. Lift ada di sebelah kanan." "Terima kasih," ucapku singkat. Aku berjalan cepat menuju lift. Di dalam lift, aku melihat pantulan diriku di cermin dinding. Wajahku pucat tapi mataku tajam. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Aku mengaktifkan mode kamera video. Aku mengecek kapasitas memori dan baterai. Semua aman. Lift berdenting di lantai 3. Pintu terbuka. Lorong lantai 3 lebih sepi dan lebih gelap. Karpet merah melapisi lantai, meredam suara langkah kaki. Di kiri dan kanan lorong berjejer pintu-pintu ruangan karaoke. Sebagian besar pintu memiliki kaca kecil berbentuk kotak di bagian tengahnya, memungkinkan orang luar mengintip sedikit ke dalam. Aku berjalan perlahan sambil memperhatikan nomor di setiap pintu. Room 301. Room 302. Jantungku rasanya mau melompat keluar. Suara nyanyian sumbang terdengar dari beberapa ruangan. Ada suara tawa keras. Ada suara gelas berdenting. Akhirnya aku sampai di depan pintu room 303. Ruangan ini berada agak di ujung lorong, jauh dari keramaian lift. Musik dari dalam ruangan terdengar cukup keras. Lagunya lagu cinta. Lagu duet romantis yang populer tahun lalu. Aku berdiri mematung di samping pintu. Tanganku memegang ponsel erat-erat. Aku menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan gemetar di tanganku. Aku harus merekam ini dengan jelas. Gambar tidak boleh goyang. Pelan-pelan, aku menggeser tubuhku ke depan kaca pintu. Kaca itu agak gelap, tapi karena lampu di dalam ruangan menyala temaram dan lampu lorong lebih gelap, aku bisa melihat ke dalam. Pemandangan di dalam sana membuat nafasku tercekat. Di sofa panjang berbentuk L, duduk 2 orang manusia. Laki-laki itu suamiku, Reza. Dia tidak sedang bekerja. Kemejanya yang tadi pagi aku setrika rapi kini sudah keluar dari celana. 2 kancing teratasnya terbuka. Tangannya memegang mikrofon. Di sebelahnya, duduk seorang wanita dengan gaun merah pendek tanpa lengan. Rambutnya panjang terurai. Itu Bella. Benar dugaanku. Itu si pelakor. Bella. Mereka duduk sangat rapat. Paha mereka saling bersentuhan.
Tangan kiri Reza merangkul bahu Bella. Tangan kanannya memegang mikrofon. Mereka sedang bernyanyi sambil saling menatap mesra. Sesekali Bella tertawa manja dan memukul pelan dada Reza. Reza menanggapinya dengan mencubit pipi Bella. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit daripada luka fisik. Ini adalah laki-laki yang berjanji di depan penghulu dan orang tuaku untuk menjagaku. Ini adalah laki-laki yang tadi pagi aku cium tangannya sebelum berangkat kerja. Dan sekarang, dia sedang bermesraan dengan wanita lain sambil membohongiku mentah-mentah. Air mata ingin keluar. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Jangan menangis sekarang. Indira. Rekam. Rekam semuanya. Aku mengangkat ponselku. Aku mengarahkan lensa kamera tepat ke kaca pintu. Aku mulai merekam. Layar ponselku menangkap adegan itu dengan jelas. Aku melakukan zoom in sedikit untuk memperjelas wajah mereka. Wajah Reza terlihat sangat bahagia. Wajah yang sudah lama tidak dia tunjukkan padaku. Wajah Bella terlihat penuh kemenangan. Tiba-tiba mereka berhenti bernyanyi. Musik masih mengalun. Reza meletakkan mikrofon di meja. Dia mengambil gelas minuman dan memberikannya pada Bella. Bella meminumnya sedikit. Lalu Reza meminum dari gelas yang sama. Bekas bibir Bella dia minum. Setelah itu, Reza mendekatkan wajahnya ke wajah Bella. Dia membisikkan sesuatu yang membuat Bella tersenyum lebar. Lalu, Reza mencium kening Bella dengan lembut. Ciuman itu lama. Sangat lama. Aku merekam semuanya. Durasi video sudah berjalan 2 menit. Ini sudah lebih dari cukup. Ini bukti yang tidak bisa dibantah di pengadilan manapun. Ini bukti perzinahan. Ini bukti pengkhianatan. Aku menurunkan ponselku. Tanganku gemetar hebat. Rasa mual menyerang perutku. Aku ingin mendobrak pintu itu. Aku ingin menjambak rambut Bella. Aku ingin menampar Reza dan memaki-maki mereka berdua. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya agar semua orang tahu kebusukan mereka. Tapi aku sadar, jika aku membuat keributan sekarang, aku hanya akan terlihat seperti orang gila. Mereka mungkin akan malu sesaat. Tapi setelah itu apa? Reza mungkin akan memukul Kiku atau menyeretku pulang paksa. Petugas keamanan akan mengusirku. Dan bukti ini mungkin akan hilang jika ponselku direbut atau dibanting. Aku wanita cerdas. Aku bukan wanita bodoh yang main otot. Aku main otak. Pembalasanku harus lebih menyakitkan daripada sekadar tamparan. Aku akan menghancurkan mereka perlahan-lahan. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku menyimpan video itu. Aku segera mengunggahnya ke penyimpanan awan, cloud, sebagai cadangan. Aku juga mengirim video itu ke email pribadiku dan ke nomor WhatsApp sahabatku, Citra, yang seorang pengacara. Cit, tolong simpan ini. Jangan tanya dulu. Nanti aku jelaskan. Ketikku cepat pada pesan untuk Citra. Setelah tanda centang 2 muncul, aku merasa sedikit lega. Bukti sudah aman. Sekarang saatnya pergi. Aku menatap pintu room 303 sekali lagi. Tatapan perpisahan untuk pernikahanku. Mulai detik ini, Reza bukan lagi suamiku di mataku. Dia hanya orang asing yang berutang banyak padaku. Aku berbalik dan berjalan kembali menuju lift. Langkahku terasa berat namun pasti. Aku berpapasan dengan seorang pelayan yang membawa nampan berisi makanan ringan dan minuman botol menuju arah ruangan Reza. Permisi, Kak. Sapa pelayan itu? Aku hanya mengangguk tanpa suara. Dalam hati aku berkata, silakan antarkan makanan terakhir untuk Raja dan Ratu semalam itu. Biarkan mereka menikmati pesta terakhir mereka. Aku keluar dari lift dan melewati lobi dengan cepat. Aku tidak menoleh lagi ke resepsionis. Aku langsung menuju parkiran mobil. Udara malam di luar terasa lebih segar dibandingkan udara di dalam sana yang penuh dosa. Aku masuk ke dalam mobilku. Begitu pintu mobil tertutup, pertahananku runtuh. Aku menangis. Aku memukul setir mobil berkali-kali. Aku berteriak melampiaskan rasa sakit yang menyesakkan dada. Kenapa, Mas? Kurang apa aku? Kenapa kamu tega? Raungku dalam kesendirian mobil. Aku menangis selama 5 menit. Mengeluarkan semua racun kesedihan dari dalam diriku. Setelah itu, aku mengambil tisu dan menghapus air mataku. Waktu untuk menangis sudah habis. Sekarang waktu untuk bertindak.
Aku menatap wajahku di kaca spion tengah. Mataku merah, tapi tatapanku dingin. Wanita cengeng tadi sudah pergi. Sekarang yang ada adalah Indira yang baru. Indira yang tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Aku menyalakan mesin mobil. Aku tidak akan pulang ke rumah orang tuaku untuk mengadu. Aku akan pulang ke rumah kami. Rumah yang dibeli dengan uang tabungan bersama, yang sebagian besar adalah uang warisan dari almarhum ayahku. Aku akan mempersiapkan kejutan untuk kepulangan Reza nanti. Dia pikir dia bisa bersenang-senang malam ini dan pulang besok pagi dengan wajah tanpa dosa? Dia salah besar. Besok pagi akan menjadi pagi terburuk dalam hidupnya. Aku memutar setir dan melajukan mobil membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Rencanaku sudah tersusun rapi di kepala. Langkah pertama, amankan aset. Langkah kedua, tutup akses keuangan. Langkah ketiga, usir parasit. Tunggu aku di rumah, Mas. Permainan baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari tempat karaoke terasa jauh lebih cepat dibandingkan saat berangkat. Mungkin karena kini aku memiliki tujuan yang jelas. Rasa sakit hati yang tadi membakar dada perlahan berubah menjadi tekad yang dingin dan keras. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah kering. Sekarang, otakku bekerja dengan kecepatan penuh untuk menyusun strategi pembalasan. Mobilku memasuki pekarangan rumah pukul 2 pagi. Suasana kompleks sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan desau angin malam yang menemani. Aku memarkir mobil di garasi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara gaduh. Aku tidak ingin tetangga curiga melihatku pulang selarut ini dengan mata sembab. Aku membuka pintu rumah dan melangkah masuk. Aroma pewangi ruangan lavender menyambutku. Dulu, aroma ini selalu membuatku merasa tenang dan nyaman. Ini adalah aroma rumah kami. Tempat kami membangun mimpi. Namun malam ini, aroma itu terasa asing. Rumah ini bukan lagi istanaku. Rumah ini hanyalah bangunan saksi bisu kebohongan suamiku. Aku melempar tas ke sofa dan langsung menuju ruang kerja mini di sudut ruang tengah. Di sana ada laptop yang biasa kami gunakan bersama. Aku menyalakan laptop itu. Cahaya layar yang menyilaukan memecah kegelapan ruangan. Aku tidak menyalakan lampu utama. Aku lebih suka bekerja dalam gelap malam ini. Rasanya lebih sesuai dengan suasana hatiku yang kelam. Jari-jariku menari di atas keyboard. Aku membuka peramban internet dan mengetik alamat situs bank tempat kami menyimpan seluruh aset keuangan. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku tahu apa yang aku lakukan ini benar. Aku harus menyelamatkan hakku sebelum Reza menghabiskannya untuk wanita itu. Aku masuk ke akun rekening bersama kami. Dulu, kami sepakat membuat rekening ini untuk tabungan masa depan. Uang muka rumah, renovasi, dan persiapan jika nanti kami punya anak. Semua ada di sini. Sebagian besar dana di rekening ini berasal dari penjualan tanah warisan ayahku 2 tahun lalu. Reza hanya menyumbang sedikit dari gaji bulanannya. Dia selalu beralasan gajinya habis untuk cicilan mobil dan gaya hidupnya yang ingin terlihat parlente di depan teman-temannya. Saldo yang tertera di layar cukup besar. Ratusan juta rupiah hasil jerih payah mendiang ayahku dan hasil penghematanku selama ini. Aku menatap angka-angka itu dengan nanar. Reza pasti berpikir uang ini aman dan bisa dia gunakan seenaknya suatu hari nanti. Dia salah besar. Aku segera memproses pemindahan dana. Aku memiliki token otentikasi fisik yang disimpan di laci meja. Reza orang yang malas mengurus administrasi keuangan. Dia menyerahkan semua urusan perbankan padaku karena dia tidak mau pusing dengan angka dan token. Kebodohan dan kemalasannya kini menjadi senjataku. Satu persatu aku memindahkan dana itu. Aku mentransfernya ke rekening pribadi lamaku yang tidak pernah diketahui Reza. Rekening itu aku buat sebelum menikah dan jarang aku gunakan. Kini, rekening itu akan menjadi brankas penyelamatku. Aku mengetik nominal transfer. Aku menyisakan saldo Rp50.000 saja di rekening bersama itu. Cukup untuk biaya administrasi penutupan rekening nanti, atau sekadar untuk membeli pulsa. Sisanya, aku kuras habis. 0, sekian detik kemudian, notifikasi sukses muncul di layar. Uang itu sudah aman. Uang ayahku tidak akan jatuh ke tangan pelakor itu. Selanjutnya, aku beralih ke kartu kredit. Reza memegang kartu kredit tambahan yang induknya ada atas namaku.
Dulu aku membuatnya agar dia mudah bertransaksi jika ada keperluan darurat rumah tangga. Tapi dia malah sering menggunakannya untuk mentraktir teman-temannya ngopi atau membeli sepatu mahal. Malam ini, aku yakin dia akan menggunakan kartu itu untuk membayar tagihan karaoke. Aku membuka aplikasi manajemen kartu kredit. Status kartu Reza, aktif. Limit yang tersedia masih ada sekitar 10 juta rupiah. Cukup untuk pesta pora semalam suntuk. Aku tersenyum sinis. Tanpa ragu, aku menekan tombol, blokir kartu. Ada pilihan alasan pemblokiran. Aku memilih opsi, kartu hilang dicuri. Pilihan yang tepat, bukan? Kartu itu memang sedang dicuri oleh nafsu sesaat suamiku. Sistem memproses permintaanku. Dalam hitungan detik, status kartu berubah menjadi terblokir permanen. Kartu plastik yang ada di dompet Reza sekarang hanyalah sampah plastik yang tidak berguna. Belum selesai sampai di situ. Aku juga mengakses akun gaji Reza. Kebetulan aku tahu kata sandinya karena dia pernah memintaku mengecek bonus tahunan bulan lalu dan dia tidak pernah menggantinya. Reza adalah tipe orang yang menggunakan satu kata sandi untuk semua akun. Tanggal lahirnya. Sangat mudah ditebak. Aku mengecek saldo rekening gajinya. Masih ada sisa gaji bulan ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk hidup seminggu. Aku tidak bisa mentransfer uang dari sini tanpa token yang ada di ponselnya. Tapi aku bisa melakukan hal lain. Aku mengaktifkan fitur auto debit ke rekening tabungan pribadiku untuk bulan depan dengan nominal maksimal. Jadi begitu gajinya masuk bulan depan, uang itu akan otomatis lari ke rekeningku sebagai ganti rugi nafkah yang mungkin akan dia abaikan nanti. Setelah urusan perbankan selesai, aku menutup laptop. Aku bersandar di kursi kerja. Punggungku terasa pegal, tapi hatiku terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya secara finansial, aku sudah memegang kendali. Reza akan pulang menjadi orang miskin besok pagi. Langkah selanjutnya adalah keamanan fisik. Aku berjalan menuju pintu utama. Pintu rumah kami menggunakan kunci digital canggih, smart lock. Kunci ini bisa dibuka dengan sidik jari, kartu, atau kode angka. Reza biasanya menggunakan kode angka karena sidik jarinya sering gagal terbaca jika tangannya berkeringat. Kode lama kami adalah tanggal pernikahan kami. 121.220. Kode yang seharusnya suci dan penuh makna. Tapi sekarang tanggal itu tidak ada artinya lagi bagiku. Aku menekan tombol pengaturan di balik pintu. Aku mereset sistem kunci. Aku memasukkan kode baru. Kali ini aku memilih kombinasi acak yang tidak berhubungan dengan tanggal lahir siapapun. Aku memastikan kode lama sudah tidak berlaku. Aku mencobanya dari luar. Pintu terkunci rapat dan menolak kode tanggal pernikahan kami dengan bunyi bip, panjang tanda error. Bagus. Aku kembali masuk. Sekarang, rumah ini benar-benar benteng pertahananku. Reza tidak punya akses uang. Reza tidak punya akses masuk. Aku melihat jam dinding. Pukul 3 pagi. Mataku masih segar. Rasa kantuk seolah hilang entah kemana. Aku berjalan ke dapur dan menyeduh kopi hitam. Aku butuh kafein untuk tetap terjaga. Aku ingin menikmati pertunjukan berikutnya dari kejauhan. Sambil menyeruput kopi panas, aku duduk di sofa ruang tengah. Aku mengambil ponselku. Aku mengaktifkan notifikasi SMS dan email untuk semua transaksi perbankan. Aku ingin tahu saat Reza mencoba menggunakan kartunya. Aku ingin menjadi saksi kegagalannya secara real-time. Rumah terasa dingin. Bayangan masa lalu berkelebat. Di sofa ini kami pernah duduk berdua merencanakan liburan. Di meja makan itu kami pernah merayakan ulang tahunnya dengan kue sederhana buatan tanganku. Di karpet ini kami pernah tertidur sambil menonton film di akhir pekan. Semua kenangan itu kini terasa seperti pisau yang mengiris hati. Ternyata, semua manis itu hanya di permukaan. Di balik punggungku, dia mencari kesenangan lain. Dia merasa aku kurang menarik, kurang gaul, atau hanya sekadar bosan? Apapun alasannya, pengkhianatan tidak bisa dimaafkan. Ibu selalu berpesan padaku, Indira, jadilah wanita mandiri. Jangan gantungkan hidupmu 100% pada laki-laki. Karena hati manusia bisa bolak-balik. Nasihat ibu benar. Untunglah aku tidak pernah berhenti belajar dan mengelola aset.
Untunglah aku tidak buta total karena cinta. Aku menatap layar ponselku yang masih gelap. Menunggu. Seperti pemburu yang menunggu mangsanya masuk perangkap. Aku tahu sebentar lagi tempat karaoke itu akan tutup atau mereka akan selesai bersenang-senang. Tagihan akan keluar. Momen kebenaran akan tiba. Aku membayangkan wajah Reza saat ini. Mungkin dia sedang tertawa-tawa dengan Bella. Mungkin dia sedang menjanjikan dunia pada wanita itu. Pesan saja apa yang kamu mau. Sayang, aku yang bayar. Aku bisa membayangkan kalimat klise itu keluar dari mulutnya. Nikmatilah tawa terakhirmu, Mas. Karena setelah ini, kamu hanya akan menangis. Ponselku bergetar pendek. Sebuah notifikasi masuk. Bukan dari bank, tapi dari operator seluler yang memberitahu sisa kuota. Aku menghela nafas. Masih belum. Aku membuka galeri foto di ponselku. Aku melihat kembali video yang aku rekam di tempat karaoke tadi. Rasa sakit itu muncul lagi, tapi kali ini bercampur dengan rasa jijik. Aku melihat bagaimana dia menyentuh wanita itu. Tangan yang sama yang membelai rambutku tadi pagi. Bibir yang sama yang mengecup keningku. Kamu kotor, Mas. Desisku pelan. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhku lagi. Tidak akan pernah. Waktu merayap pelan menuju pukul 4 pagi. Rasa lelah mulai menyerang fisikku, tapi pikiranku tetap tajam. Aku tidak akan tidur sebelum mendapatkan konfirmasi kegagalan transaksinya. Itu akan menjadi lagu pengantar tidur terindah bagiku malam ini. Tiba-tiba, ponselku menyala terang. Layar menampilkan notifikasi dari aplikasi bank. Jantungku melonjak. Ini dia. Saatnya tiba. Layar ponselku menyala terang di tengah kegelapan ruang tengah. Notifikasi yang kutunggu akhirnya muncul. Tulisan putih di atas latar belakang biru itu terlihat sangat jelas dan memuaskan. Pemberitahuan transaksi. Kartu kredit berakhiran 4.589. Transaksi di Melodi Karaoke Lounge sebesar Rp3.500.000. Status. Gagal. Kartu diblokir. Aku tersenyum lebar. Senyum pertamaku malam ini. 3,5 juta. Wow. Angka yang fantastis hanya untuk bernyanyi beberapa jam. Jumlah itu setara dengan belanja bulanan dapur kami selama sebulan penuh. Selama ini dia selalu memintaku berhemat. Jangan beli daging impor. Mahal, katanya. Sayurnya beli di pasar becek saja. Jangan di supermarket. Selisih 1.000 lumayan, katanya. Ternyata, dia berhemat di rumah agar bisa berfoya-foya dengan pelakor itu. Aku membayangkan situasi di sana. Reza pasti sedang berdiri di meja kasir dengan gaya sok kaya. Dia pasti mengeluarkan dompet kulitnya dengan gerakan lambat yang dibuat-buat agar terlihat elegan. Dia menyerahkan kartu itu pada kasir dengan percaya diri. Bella mungkin berdiri di sampingnya sambil memegang lengan Reza, tersenyum bangga memiliki pacar yang loyal. Lalu kasir menggesek kartu itu. Mesin EDC berbunyi. Declinet. Ditolak. Kasir akan mencoba lagi. Mungkin dia pikir chipnya kotor. Digosok-gosok sedikit ke baju, lalu dimasukkan lagi. Hasilnya tetap sama. Please kontak issuer. Hubungi penerbit kartu. 1 menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Notifikasi kedua. Pemberitahuan transaksi. Kartu kredit berakhiran 4.589. Transaksi di Melodi Karaoke Lounge sebesar Rp3.500.000. Status. Gagal. Kartu diblokir. Dia mencoba lagi. Dia pasti panik. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Dia tidak tahu kenapa kartunya tidak bisa dipakai. Padahal dia yakin limitnya masih ada. Dia mungkin akan beralasan pada kasir. Ah, mesinnya error nih, Mbak. Coba pakai mesin bank lain. Kasir yang sabar akan mencoba mesin lain. Tapi hasilnya akan tetap nihil karena pemblokiran itu dilakukan dari pusat sistem bank, bukan masalah mesin. Aku tertawa kecil. Tawa yang getir namun melegakan. Rasakan, Mas. Itu baru permulaan. 5 menit berlalu. Ponselku bergetar lagi. Kali ini notifikasi dari aplikasi mobile banking rekening tabungan. Pemberitahuan transaksi. Percobaan debit kartu ATM. Saldo tidak mencukupi. Transaksi gagal. Ah, dia beralih ke kartu debit.
Dia mencoba menggunakan kartu ATM dari rekening bersama yang baru saja aku kosongkan isinya. Dia pasti berpikir, ya sudahlah, pakai tabungan saja dulu, nanti diganti. Sayang sekali, Mas. Uang tabungan itu sudah pindah rumah. Saldo di sana hanya cukup untuk beli 2 mangkok bakso, bukan untuk bayar tagihan karaoke kelas atas. Aku bisa membayangkan wajah Reza yang kini pucat pasi. Dia sudah kehabisan opsi pembayaran. Dia berdiri di depan kasir seperti orang bodoh. Antrean di belakangnya mungkin mulai panjang dan orang-orang mulai berbisik. Harga dirinya yang setinggi langit itu runtuh seketika di depan umum. Dan yang paling penting, dia runtuh di depan Bella. Apa yang akan dilakukan Bella? Wanita seperti dia biasanya hanya mau enaknya saja. Dia mau laki-laki mapan yang bisa memanjakannya. Melihat Sugar Daddy-nya tidak bisa bayar tagihan pasti menjadi kejutan yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba, ada pesan WhatsApp masuk dari Reza. Yang, mobile banking lagi error ya? Atau internet rumah gangguan? Aku mau transfer bayar makan klien kok gak bisa? Tolong cek dong. Aku membaca pesan itu dengan tatapan datar. Dia masih saja berbohong. Makan klien katanya. Jam 4 pagi. Klien macam apa yang diajak makan subuh-subuh di tempat karaoke? Aku tidak membalas. Aku membiarkan pesan itu hanya bercentang 2 biru. Biar dia tahu aku membacanya dan aku tidak peduli. Diamku adalah jawaban yang paling mematikan saat ini. Aku ingin dia merasa diabaikan. Sama seperti dia mengabaikan perasaanku malam ini. Tak lama kemudian, dia menelepon. Ponsel berdering nyaring memecah kesunyian. Foto profilnya yang sedang tersenyum bodoh muncul di layar. Aku menekan tombol silent. Aku membiarkan ponsel itu bergetar di atas meja kaca sampai mati sendiri. Dia menelepon lagi. Dan lagi. 3 kali panggilan tak terjawab. Aku membayangkan kepanikan di sana. Kasir pasti sudah mulai tidak ramah. Maaf, Pak. Bisa dibayar sekarang? Kami mau tutup buku. Satpam mungkin sudah mulai mendekat. Berjaga-jaga kalau dia mau kabur. Akhirnya, dia berhenti menelepon. Mungkin dia sudah menyerah menghubungi aku. Lalu, siapa yang membayar? Pikiranku melayang ke Bella. Mau tidak mau, Bella harus turun tangan. Jika tidak, mereka bisa dibawa ke kantor polisi karena makan tanpa bayar. Pelakor itu pasti dengan sangat terpaksa membuka dompetnya. Mengeluarkan kartu kredit atau uang tunai pribadinya untuk menutupi aib, pacar kaya-nya itu. Ini adalah kemenangan kecil yang manis. Hubungan yang dibangun di atas materi akan hancur begitu materi itu hilang. Bella pasti akan mulai berpikir ulang tentang Reza. Katanya manajer proyek sukses. Kok bayar segini saja kartu ditolak semua? Pertanyaan itu pasti mulai tumbuh di benaknya. Aku menghabiskan kopi di cangkirku. Ampas kopi mengendap di dasar cangkir, hitam dan pekat. Seperti nasib pernikahan kami. Di luar, langit mulai menunjukkan semburat ungu. Fajar akan segera menyingsing. Burung-burung mulai berkicau menyambut hari baru. Bagi banyak orang, pagi ini adalah awal rutinitas biasa. Bagi aku, pagi ini adalah awal kehidupan baru sebagai wanita yang tersakiti namun bangkit melawan. Aku beranjak dari sofa. Tubuhku lelah, tapi aku belum bisa tidur. Reza pasti akan segera pulang. Dia akan datang dengan sejuta amarah karena kartunya diblokir dan aku tidak mengangkat telepon. Dia akan datang untuk melabrakku. Tapi dia lupa satu hal. Kunci pintu sudah kuganti. Dia bahkan tidak akan bisa masuk ke teras rumahnya sendiri. Aku berjalan ke kamar tidur utama. Aku melihat lemari pakaian Reza. Pintu lemari terbuka sedikit. Kemeja-kemeja kerjanya tergantung rapi. Jas-jas mahalnya berjejer. Sepatu-sepatu bermereknya tersusun di rak bawah. Semua barang ini adalah simbol status baginya. Simbol yang dia jaga mati-matian. Dan hari ini, aku akan memisahkan dia dari simbol-simbol itu. Aku mengambil koper besar dari atas lemari. Koper yang biasa kami pakai liburan. Aku membukanya lebar-lebar di atas kasur. Aku mulai mengeluarkan baju-baju Reza dari lemari. Bukan dengan melipatnya rapi seperti istri yang berbakti, tapi dengan melemparnya asal-asalan ke dalam koper. Kemeja, celana, kaos dalam, semuanya aku jejalkan menjadi satu.
Aku bekerja dengan cepat dan kasar. Amarah yang tadi sempat mereda kini muncul lagi saat aku menyentuh barang-barangnya. Bau parfumnya menempel di baju-baju ini. Bau yang dulu aku suka, sekarang membuatku mual. Aku memasukkan semua barang pribadinya. Laptop kerjanya, charger, dokumen-dokumen yang ada di laci meja rias, semuanya masuk. Aku tidak mau menyisakan satu pun jejaknya di kamar ini. Kamar ini harus bersih dari auranya. Setelah koper penuh sesak, aku menutupnya paksa dan mengunci resletingnya. Masih ada sisa barang yang tidak muat. Aku mengambil kantong plastik sampah hitam besar, trash bag, dari dapur. Aku memasukkan sisa sepatu dan jaketnya ke dalam kantong plastik itu. Persis seperti sampah. Memang pantas, kan? Aku menyeret koper berat dan kantong plastik itu ke ruang depan. Nafasku terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahi. Tapi aku puas. Aku membuka pintu depan. Udara pagi yang dingin langsung menyapaku. Langit sudah mulai terang. Tetangga belum ada yang keluar. Syukurlah. Aku meletakkan koper dan kantong plastik itu di teras depan, tepat di depan pintu. Aku menyusunnya sedemikian rupa sehingga menghalangi jalan masuk. Ini adalah pesan visual yang sangat jelas. Kamu tidak diterima di sini. Aku kembali masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Bunyi klik dari kunci otomatis terdengar sangat merdu. Sistem keamanan aktif kembali. Sekarang, semuanya sudah siap. Aku tinggal menunggu kedatangannya. Aku akan menyambutnya bukan dengan senyum dan teh hangat, tapi dengan pintu tertutup dan surat gugatan cerai yang akan segera kurus. Aku duduk kembali di sofa, menghadap ke pintu utama. Aku siap. Batin dan mentalku sudah baja. Tidak ada lagi Indira yang lemah dan penurut. Suara mobil terdengar mendekat dari ujung jalan. Suara mesin yang sangat aku kenal. Itu mobil Reza. Dia pulang. Jantungku berdegup kencang. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena antisipasi pertempuran. Selamat datang di neraka duniamu yang baru, Mas. Suara mesin mobil Reza menderu pelan di depan pagar. Lalu mati. Hening menyelimuti rumah kami selama beberapa detik. Aku duduk tegak di sofa ruang tengah. Jantungku berdetak stabil. Aku tidak lagi merasa takut. Aku merasa seperti seorang jenderal yang menunggu musuh masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan dengan matang. Di layar monitor CCTV yang terhubung ke ponselku, aku melihat gerak-gerik Reza. Reza keluar dari mobil dengan wajah kusut. Kemejanya berantakan. Langkahnya gontai. Dia berjalan menuju pintu gerbang kecil yang tidak dikunci. Dia masuk ke area teras. Dia menunduk. Mungkin sedang mencari kunci rumah di saku celananya. Langkahnya terhenti mendadak. Dia melihat tumpukan itu. Sebuah koper besar berwarna merah marun dan 2 kantong plastik sampah hitam yang menggembung penuh. Itu koper kami. Koper yang dia beli dengan bangga saat kami hendak bulan madu ke Bali 3 tahun lalu. Sekarang, koper itu berisi sisa-sisa harga dirinya yang aku buang keluar. Reza berdiri mematung. Dia menatap koper itu, lalu menatap pintu utama. Dia tampak bingung. Otaknya mungkin sedang memproses situasi ini. Apakah ini lelucon? Apakah Indira sedang membersihkan gudang? Tapi kenapa barang-barang itu ada di depan pintu di waktu subuh begini? Dia melangkah cepat menuju pintu. Wajahnya mulai memerah. Dia menekan tombol-tombol pada panel kunci digital. Jari-jarinya menari di atas angka-angka yang sudah dia hafal di luar kepala. Tanggal pernikahan kami. Bip, 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 bip. Suara penolakan panjang terdengar jelas bahkan sampai ke tempatku duduk. Lampu indikator pada gagang pintu berkedip merah. Akses ditolak. Reza mengerutkan kening. Dia mencoba lagi. Dia menekan angka-angka itu dengan lebih keras. Seolah tekanan jarinya bisa mengubah keputusan sistem komputer. Bip, 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 bip. Lagi. Merah lagi. Sialan. Umpatnya. Suaranya terdengar samar dari balik pintu yang tebal. Dia mulai menggedor pintu. Bukan ketukan sopan, tapi gedoran orang yang sedang marah. Indira, buka. Ini apa-apaan kuncinya diganti? Buka pintunya. Teriaknya. Aku tidak beranjak dari sofa. Aku hanya menatap pintu itu dengan dingin. Biarkan dia berteriak. Biarkan dia menghabiskan energinya. Aku mengambil ponselku.
Aku membuka aplikasi WhatsApp. Kontak Reza ada di paling atas, dengan status online. Aku mengirimkan sebuah pesan singkat, tanpa kata pengantar, tanpa basa-basi. Aku hanya mengirimkan satu file video. Video berdurasi 2 menit 30 detik yang aku rekam di room 303 tadi malam. Setelah video terkirim, aku mengetik satu kalimat di bawahnya. Nikmati sisa hidupmu dengan wanita itu. Barang-barangmu sudah di teras. Jangan pernah injakan kakimu di rumahku lagi. Aku melihat tanda centang 2 abu-abu berubah menjadi biru. Dia membacanya. Gedoran di pintu berhenti tiba-tiba. Hening kembali mencekam. Aku membayangkan dia sedang berdiri di teras, memegang ponselnya dengan tangan gemetar, menonton adegan mesranya sendiri bersama Bella. Dia melihat bukti dosa yang tak terbantahkan. Dia melihat kehancurannya sendiri di layar 6 inci itu. 1 menit berlalu. Tidak ada suara. Mungkin dia sedang mencari alasan. Mungkin dia sedang menyusun kebohongan baru. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama, suamiku, muncul di layar. Aku menolak panggilan itu. Dia menelepon lagi. Aku tolak lagi. Aku tidak sudi mendengar suaranya. Aku tidak butuh penjelasan. Video itu sudah menjelaskan semuanya. Karena aku tidak mengangkat telepon, dia kembali menggedor pintu. Kali ini lebih brutal. Dia menendang bagian bawah pintu kayu jati itu. Indira, keluar kamu. Kita bicara. Itu salah paham. Kamu jangan main hakim sendiri. Teriaknya histeris. Salah paham? Dia memang bajingan sejati. Sudah tertangkap basah pun masih berani bilang salah paham. Kepercayaan dirinya benar-benar sudah menjadi penyakit jiwa. Aku berjalan perlahan mendekati pintu. Aku tidak membukanya. Aku berdiri tepat di balik pintu, membiarkan dia tahu bahwa aku ada di sana mendengarkan, tapi tidak akan membiarkannya masuk. Pulanglah ke tempat pelacur itu. Mas, di sini bukan rumahmu lagi, kataku dengan suara lantang dan tegas. Indira, buka pintunya. Ini rumahku juga. Aku yang bayar cicilannya. Balasnya berteriak. Cek sertifikatnya. Mas, itu tanah warisan ayahku. Dan cek mutasi rekeningmu. Kamu tidak pernah bayar cicilan pokok. Kamu hanya bayar listrik dan air. Itu pun sering nunggak. Jawabku tenang. Fakta itu menohoknya. Dia terdiam sebentar. Memang benar. Rumah ini berdiri di atas tanah orang tuaku dan sebagian besar biaya pembangunan berasal dari tabunganku. Dia hanya menumpang hidup dengan gaya sok kuasa. Indira, tolonglah. Jangan begini. Malu sama tetangga. Buka dulu. Kita bicara baik-baik di dalam. Aku bisa jelaskan soal Bella. Itu cuma rekan kerja. Kita lagi latihan nyanyi buat acara kantor. Bujuknya. Suaranya mulai melunak. Mencoba memanipulasiku lagi. Latihan nyanyi jam 1 pagi sambil cium kening? Alasan macam apa itu? Dia benar-benar menganggapku wanita bodoh. Pergi. Atau aku teriak maling. Satpam komplek pasti senang menangkap orang yang bikin onar subuh-subuh. Ancamku. Kamu tega ya sama suami sendiri? Bentaknya lagi. Emosinya kembali naik. Kamu yang tega. Kamu bersenang-senang dengan wanita lain saat aku menunggumu di rumah dengan masakan yang sudah dingin. Kamu pikir aku patung? Kamu pikir aku tidak punya hati? Teriakku. Pertahananku sedikit goyah karena emosi. Tapi aku segera menguasai diri. Di luar, langit semakin terang. Beberapa tetangga mungkin sudah terbangun mendengar keributan ini. Reza sadar posisinya tidak menguntungkan. Jika tetangga keluar dan melihat dia diusir dengan koper di teras, reputasinya sebagai suami teladan akan hancur seketika. Dia sangat peduli pada pencitraan. Aku mendengar dia menendang koper itu dengan kesal. Awas kamu, Indira. Kamu bakal menyesal. Jangan harap aku bakal balik ngemis-ngemis sama kamu. Ancamnya. Suara roda koper beradu dengan ubin teras terdengar kasar. Dia menyeret koper itu. Dia mungkin melemparkan kantong plastik sampah itu ke dalam mobilnya. Aku kembali melihat monitor CCTV. Reza memasukkan barang-barangnya ke kursi belakang mobil dengan kasar. Wajahnya merah pada menahan amarah. Dia masuk ke kursi pengemudi, membanting pintu mobil, dan menyalakan mesin.
Dia menginjak gas dalam-dalam saat mundur, membuat suara ban berdecit yang menyakitkan telinga. Mobil itu melesat pergi meninggalkan rumah kami. Meninggalkan aku. Aku menghembuskan nafas panjang. Kakiku terasa lemas ketika aku merosot duduk di lantai bersandar pada pintu. Dia sudah pergi. Benar-benar pergi. Rumah ini kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa berbeda. Bukan kesunyian yang menakutkan atau menyedihkan. Ini adalah kesunyian yang damai. Udara di dalam rumah terasa lebih bersih tanpa kehadirannya. Beban berat yang selama ini menekan dadaku, kecurigaan, kekhawatiran, rasa tidak dihargai, tiba-tiba terangkat. Aku menangis lagi, tapi kali ini tangisan lega. Aku bangga pada diriku sendiri. Aku berhasil melakukannya. Aku berhasil mengusir racun dari hidupku. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Aku membuka kulkas. Masakan semalam masih ada di sana. Aku mengambil piring berisi ayam goreng mentega itu. Aku membuangnya ke tempat sampah. Aku tidak mau memakan makanan yang dimasak dengan air mata dan harapan palsu. Aku akan masak baru pagi ini. Masakan untuk diriku sendiri. Telur dadar dan nasi hangat. Sederhana, tapi dimakan dengan hati yang merdeka. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Citra, sahabat pengacaraku. Videonya sudah aku terima. Gila, jelas banget. Ini sih, jackpot, buat gugatan cerai. Kita bisa sikat habis dia. Dir, kamu aman. Aku tersenyum membaca pesan itu. Citra selalu sigap. Aku aman, Cit. Dia barusan pergi. Barang-barangnya sudah dia bawa. Urus gugatannya secepatnya. Aku mau dia keluar dari kartu keluarga secepat kilat. Balasku. Aku meletakkan ponsel dan mulai mengocok telur. Suara garpu beradu dengan mangkok terdengar berirama. Matahari pagi menembus jendela dapur, menyinari wajahku. Hari ini adalah hari pertamaku sebagai Indira yang baru. Sementara itu, aku membayangkan nasib Reza. Dia tidak punya uang tunai. Kartu kreditnya mati. Dia tidak punya tempat tujuan. Orang tuanya tinggal di luar kota. Teman-temannya? Mereka hanya teman senang-senang. Dia pasti akan pergi ke satu-satunya orang yang dia pikir bisa diandalkan. Bella. Dan aku tidak sabar mendengar cerita bagaimana Bella menyambut kekasihnya, yang datang dengan tangan kosong dan koper baju lusuh. Drama sesungguhnya baru saja dimulai bagi mereka. 3 hari setelah aku mengusirnya, Reza hidup luntang-lantung. Kabar ini aku dapatkan dari Dion, teman kantor Reza yang sebenarnya lebih loyal padaku karena dulu akulah yang membantunya mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu. Dion menjadi mata-mataku tanpa Reza sadari. Menurut cerita Dion, Reza sekarang tinggal di sebuah kos-kosan sempit di daerah Jakarta Barat. Sangat jauh dari standar hidup mewahnya selama ini. Reza duduk di tepi kasur busa tipis yang sudah kempes di tengah. Spraynya berbau apek. Campuran bau keringat penghuni lama dan lembab karena kurang ventilasi. Dinding kamarnya catnya mengelupas, menampilkan bercak-bercak jamur yang menjijikan. Hanya ada kipas angin kecil yang berputar lemah, berusaha mengusir udara panas Jakarta yang memanggang kamar berukuran 3x3 meter itu. Dia menatap dompetnya yang terbuka. Kosong. Hanya ada KTP dan beberapa lembar uang 2 ribuan. Kartu-kartu ATM dan kreditnya masih berjejer rapi di slot dompet. Tapi semuanya tidak berguna. Semuanya sudah aku blokir atau kosongkan isinya. Reza butuh uang. Sangat butuh. Dia harus membayar sewa kos minggu depan. Dia harus makan. Dan yang paling penting, dia harus menjaga gengsinya di depan Bella. Bella marah besar saat kejadian kartu ditolak di karaoke itu. Tapi Reza, dengan lidah ularnya, berhasil meyakinkan Bella bahwa itu hanya masalah teknis perbankan sementara karena sistem sedang maintenance. Dia berjanji akan membelikan Bella tas branded sebagai permintaan maaf begitu sistem bank pulih. Bodohnya, dia menjanjikan sesuatu yang dia tidak mampu penuhi. Siang itu, Reza bertemu Dion di sebuah warung makan sederhana di dekat kantor. Reza tidak berani makan di kantin kantor atau kafe biasa karena takut kartunya ditolak lagi. Yon, pinjam duit dong. 5 juta aja. Minggu depan gue ganti pas gaji cair. Gue lagi ada masalah teknis sama bank gue, beneran deh. Kata Reza sambil mengaduk es teh manisnya dengan gelisah.
Dion menatapnya dengan tatapan prihatin yang dibuat-buat. Wah, sorry banget, Za. Gue baru aja bayar cicilan motor sama kirim ke kampung. Duit gue ngepas banget bulan ini. Tolak Dion halus. Padahal aku tahu Dion baru dapat bonus. Tapi aku sudah mewanti-wantinya untuk tidak meminjamkan 1 rupiah pun pada Reza. Reza mengusap wajahnya kasar. Aduh, pusing gue. Si Bella minta tas itu hari ini. Kalau gue gak beliin, dia bisa mutusin gue. Mana gue lagi ribut sama Indira. Gue gak bisa minta tolong dia. Ribut kenapa? Sampai lo ngekos begini. Pancing Dion. Biasa. Masalah rumah tangga. Indira cemburuan parah. Gue diusir sementara. Biarin aja lah. Nanti juga dia nyariin gue kalau butuh. Jawab Reza dengan sombong. Dia masih merasa dirinya penting. Dia tidak tahu bahwa aku justru sedang merayakan kebebasannya. Terus lo mau dapat duit dari mana, Za? Tanya Dion. Reza terdiam. Dia melihat sekeliling warung. Matanya tertuju pada sebuah stiker iklan kecil yang tertempel di kotak tisu. Iklan aplikasi pinjaman online. Cair kilat. Hanya KTP. Limit hingga 10 juta. 5 menit cair. Mata Reza berbinar. Dia pernah mendengar tentang pinjol. Dulu dia sangat anti. Katanya itu jebakan orang miskin. Tapi sekarang, dia adalah orang miskin itu. Pinjol. Yon. Menurut lo gimana? Tanya Reza. Dion mengangkat bahu. Ya kalau kepepet sih bisa aja. Asal lo yakin bisa bayar pas gajian. Prosesnya cepet banget katanya. Tinggal foto KTP sama selfie doang. Dion seolah memberi lampu hijau. Reza langsung mengeluarkan ponselnya. Dia mengunduh aplikasi itu. Bukan hanya 1, tapi 3 aplikasi sekaligus. Dia berpikir, 1 aplikasi mungkin limitnya kecil. Jadi dia butuh beberapa sumber untuk mendapatkan jumlah yang dia mau. Dia mulai mengisi data. Dia memfoto KTP-nya. Dia melakukan verifikasi wajah dengan senyum lebar. Seolah tidak sadar dia sedang menjual jiwanya pada setan kredit. Kontak darurat. Gumamnya membaca layar. Dia tidak bisa memasukkan nomor Indira. Dia memasukkan nomor asal-asalan dari kontak lama di ponselnya. Dan nomor Dion. Gue jadiin kontak darurat ya. Yon. Formalitas doang. Katanya santai. Dion mengangguk saja. Padahal dalam hati dia mencatat ini untuk dilaporkan padaku. Ting. Notifikasi muncul hanya dalam waktu 10 menit. Selamat, pengajuan Anda disetujui. Limit 3 juta rupiah. Dana tunai cair. Limit 2.500.000 rupiah. Pinjaman kilat ACC. 4 juta rupiah. Total hampir 10 juta rupiah masuk rekening gajinya dalam sekejap. Reza tersenyum lebar. Dia merasa seperti orang kaya baru. Dia lupa melihat rincian bunga dan tenor. Dia tidak peduli bahwa dia harus mengembalikan hampir 15 juta bulan depan dengan bunga harian yang mencekik. Yang dia tahu, sekarang ada uang di tangannya. Gila, gampang banget. Seru Reza. Tahu gini dari dulu gue pakai buat modal usaha sampingan. Pikiran pendek. Khas orang yang putus asa. Gue cabut dulu ya. Yon, mau ke mall. Beli kado buat Bella. Kata Reza bersemangat. Dia meninggalkan es tehnya yang belum habis. Dia berjalan keluar warung dengan langkah tegap. Kembali merasa menjadi Reza si eksekutif muda. Sore harinya, Reza menemui Bella di sebuah kafe mewah di pusat kota. Bella sudah menunggu dengan wajah masam. Dia melipat tangannya di dada. Tidak menyentuh kopi yang sudah dia pesan. Kamu telat setengah jam, Mas. Kamu tahu kan waktuku berharga. Sindir Bella begitu Reza duduk. Maaf, sayang. Tadi macet banget. Kamu tahu sendiri Jakarta. Alasan Reza. Dia meletakkan sebuah paper bag oranye di atas meja. Logo merek terkenal terpampang jelas di sana. Mata Bella langsung berubah. Dari tatapan sinis menjadi berbinar. Dia mengambil tas itu dan mengintip isinya. Sebuah tas tangan kulit model terbaru. Harganya sekitar 8 juta rupiah. Hampir seluruh uang hasil pinjol Reza habis untuk benda itu. Wah, ini yang aku mau. Seru Bella. Nada suaranya berubah manja seketika. Dia mengeluarkan tas itu dan mematut dirinya.
Makasih ya, Mas. Kamu emang paling ngerti aku. Reza tersenyum puas. Dia merasa jantan. Dia merasa berhasil membeli kembali cinta Bella. Apapun buat kamu, Bel. Masalah kemarin itu cuma gangguan kecil. Sekarang semua udah aman. Rekening aku udah normal lagi. Bual Reza. Bagus deh. Aku sempat khawatir kamu bangkrut, kata Bella sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar materialistis di telingaku jika aku mendengarnya. Reza ikut tertawa. Dia memesan makanan paling mahal di menu untuk merayakan kesuksesan ini. Dia tidak sadar. Dia sedang makan di atas bom waktu. Uang sisa di rekeningnya tinggal 1 juta rupiah. Cukup untuk bayar kos dan makan seminggu dengan hemat. Tapi dia justru menghabiskannya lagi malam ini untuk makan malam mewah. Nanti malam kamu nginep di tempatku ya. Tawar Bella dengan kedipan mata menggoda. Reza mengangguk cepat. Pasti. Dia merasa hidupnya sempurna kembali. Istri cerewet sudah tidak ada. Pacar cantik sudah kembali ke pelukan. Dia tidak memikirkan bagaimana cara membayar utang 10 juta plus bunga yang akan jatuh tempo dalam 30 hari. Dia tidak memikirkan bahwa gajinya bulan depan sudah aku pasang auto debit ke rekeningku. Saat jatuh tempo nanti, dia tidak akan punya 1 rupiah pun. Dan saat itu terjadi, teror sesungguhnya akan dimulai. Debt collector pinjol tidak kenal ampun. Mereka akan menelepon kantor, meneror atasan, dan mempermalukannya di seluruh daftar kontak. Aku membayangkan skenario itu sambil menyiram tanaman di halaman rumahku yang asri. Matahari sore terasa hangat. Aku merasa kasihan, tapi hanya sedikit. Rasa kasihan itu kalah oleh rasa adil. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Reza baru saja menabur badai level topan dalam hidupnya sendiri. Aku masuk ke dalam rumah dan membuka laptop. Saatnya menyusun rencana untuk mempercepat proses perceraian agar aku tidak ikut terseret saat debt collector mulai datang. Aku harus memastikan namaku bersih sebelum kapal Reza karam sepenuhnya. Permainan ini belum selesai. Mas, kamu baru saja masuk ke babak penyiksaan. Hari gajian yang dinantikan Reza akhirnya tiba. Tanggal 25 adalah tanggal keramat bagi para karyawan, termasuk Reza. Sejak pagi buta, dia sudah terbangun di kamar kosnya yang pengap. Hari ini adalah hari penentuan. Dia yakin gaji bulanannya yang cukup besar itu akan masuk, menutupi semua lubang utang pinjaman online yang sudah dia gali, dan sisanya bisa dia pakai untuk bersenang-senang lagi dengan Bella. Dia sangat percaya diri bahwa masalah keuangannya hanyalah badai sementara yang akan berlalu begitu notifikasi transfer gaji muncul. Reza tidak tahu bahwa aku sudah memasang perangkap otomatis di rekening gajinya. Sistem autodebit yang aku aktifkan malam itu bekerja lebih cepat daripada tangan manusia. Begitu sistem penggajian kantor memproses transfer pada pukul 6 pagi, sistem bank langsung memotong dana itu detik itu juga, memindahkannya ke rekening pribadiku sebagai pengembalian dana keluarga, yang sah karena rekening itu masih terdaftar atas namaku juga sebagai penerima manfaat. Pukul 7 pagi, saat aku sedang menikmati teh melati di beranda rumah yang asri, Dion memberiku kabar lewat pesan singkat. Dia bilang Reza datang ke kantor dengan wajah berseri-seri, bahkan mentraktir satpam kopi, padahal dompetnya kosong. Dia sangat yakin uang akan cair. Dion hanya menatapnya dengan rasa kasihan bercampur geli. Aku membayangkan momen ketika Reza membuka aplikasi mobile bankingnya nanti. Itu akan menjadi momen runtuhnya dunianya yang rapuh. Benar saja, kekacauan dimulai pukul 9 tepat. Di kantornya, Reza mencoba menarik uang tunai di mesin ATM lobi gedung. Dia memasukkan kartu, menekan PIN, dan memilih jumlah penarikan maksimal. Namun, mesin itu memuntahkan struk dengan tulisan, saldo tidak mencukupi. Reza pasti mengira mesin itu rusak. Dia mencoba mengecek saldo di layar. Angka yang tertera di sana pasti membuatnya serangan jantung mendadak. 0 rupiah. 0 rupiah. Gaji sebulan penuh lenyap tanpa sisa. Reza panik. Dia menelepon call center bank dengan tangan gemetar. Dia berteriak-teriak di lobi, menanyakan kemana uangnya pergi. Petugas bank dengan tenang menjelaskan bahwa ada pemindahan dana otomatis ke rekening istrinya sesuai instruksi yang tercatat sah di sistem. Lutut Reza pasti lemas ketika. Dia tidak bisa marah pada bank karena itu prosedur legal yang dia setujui dulu saat kami masih harmonis.
Dia lupa mematikan fitur itu. Kebodohannya sendiri yang membunuhnya. Bencana sesungguhnya baru saja dimulai. Karena gajinya lenyap, dia tidak bisa membayar cicilan pertama dari 5 aplikasi pinjol yang dia ambil. Jatuh tempo hari ini. Bunga harian pinjol ilegal itu menggila. Dalam hitungan jam, denda keterlambatan mulai menumpuk. Siang harinya, teror itu datang. Telepon kantor Reza berdering tanpa henti. Resepsionis kantor, Mbak Ani, sampai kewalahan mengangkat telepon. Suara di seberang sana bukan klien atau rekan bisnis, melainkan para penagih utang, debt collector, yang kasar dan tidak punya etika. Mereka memaki-maki resepsionis, mencari maling bernama Reza. Mereka meneror dengan kalimat-kalimat kotor yang didengar oleh seluruh staf yang lewat di dekat meja resepsionis. Mana si Reza? Suruh dia bayar utang. Jangan jadi pengecut ngumpet di ketiak bos. Teriak penagih itu begitu keras hingga terdengar keluar dari gagang telepon. Wajah Reza merah pada menahan malu. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka yang dulu hormat kini berubah menjadi jijik dan curiga. Reza mencoba bersembunyi di kubikelnya. Pura-pura sibuk menelepon klien, tapi keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia tidak bisa lari. Nomor kantornya sudah dia jadikan nomor darurat di aplikasi pinjol itu. Puncak kehancuran karirnya terjadi pukul 2 siang. Pak Gunawan, atasan langsung Reza sekaligus pemilik perusahaan, memanggilnya ke ruangan. Pak Gunawan orang yang sangat menjaga citra perusahaan. Dia tidak mentolerir skandal yang bisa merusak reputasi bisnisnya. Teror telepon dari penagih utang itu sudah mengganggu operasional kantor. Klien-klien penting yang menelepon jadi susah masuk karena jalur telepon sibuk dipakai para preman digital itu. Dion menceritakan padaku nanti bahwa suara bentakan Pak Gunawan terdengar sampai keluar ruangan. Kamu bikin malu perusahaan. Reza, saya tidak peduli masalah pribadimu. Tapi kalau sudah begini, kamu racun buat tim. Klien komplain susah nelpon. Resepsionis saya nangis dimaki-maki orang. Kamu saya pecat hari ini juga. Bereskan barang-barangmu. Jangan harap dapat pesangon karena kamu melanggar kode etik berat. Reza keluar dari ruangan Pak Gunawan dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dia baru saja kehilangan satu-satunya sumber pendapatan dan harga dirinya. Dia memegang sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya yang tersisa di meja kerja. Dia berjalan melewati lorong kantor, diiringi tatapan sinis dari teman-temannya yang dulu sering dia pameri jam tangan mahal atau sepatu baru. Tidak ada yang mau menyapanya. Bahkan Dion pura-pura sibuk mengetik laporan saat Reza lewat. Reza diusir dari gedung kantor itu seperti tikus got. Dia berdiri di trotoar panas Jakarta dengan kemeja basah oleh keringat. Dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan dikejar-kejar utang yang bunganya terus beranak pinak setiap detik. Satu-satunya harapan dia adalah Bella. Dia berpikir, mungkin Bella mau membantunya. Mungkin cinta Bella tulus. Mungkin dia bisa meminjam uang atau menumpang hidup sementara di apartemen Bella sampai dia dapat kerja baru. Betapa naifnya dia. Dia lupa bahwa Bella adalah parasit yang hanya menempel pada inang yang subur. Reza pergi menemui Bella di apartemennya sore itu. Dia berjalan kaki cukup jauh karena tidak punya uang untuk naik ojek online. Penampilannya kusut, rambutnya lepek, bau matahari menyengat dari tubuhnya. Dia sampai di depan pintu unit Bella dengan nafas tersengal. Bella membuka pintu dengan wajah kaget. Dia sedang bersiap-siap pergi ke salon. Dia melihat Reza yang berantakan dengan kardus di tangan. Ya ampun, Mas. Kamu kenapa? Kok kayak gembel gini? Tanya Bella. Lebih terdengar jijik daripada khawatir. Reza langsung memeluk kaki Bella. Bersimpuh di lantai koridor apartemen. Pertahanannya runtuh. Dia menangis sesenggukan. Bel, tolong aku. Aku dipecat. Gajiku diambil Indira semua. Aku dikejar pinjol. Tolong aku. Bel, pinjami aku uang buat bayar utang dulu. Nanti aku ganti kalau dapat kerja lagi. Atau izinkan aku tinggal di sini sebentar ya? Kos-kosanku panas banget. Aku gak bisa tidur. Pengakuan itu adalah kesalahan fatal. Wajah Bella berubah seketika. Topeng manis yang selama ini dia pakai langsung retak dan jatuh berkeping-keping. Dia menatap Reza bukan sebagai kekasih, tapi sebagai sampah yang mengotori lantai apartemen mewahnya.
Bella melepaskan kakinya dari pelukan Reza dengan kasar, seolah menendang anjing kurap. Apa? Dipecat? Banyak utang? Jadi tas yang kamu kasih kemarin itu hasil ngutang? Teriak Bella. Suaranya melengking memenuhi lorong. Iya, Bel. Itu demi kamu. Aku rela ngutang demi senengin kamu. Tolong hargai pengorbananku. Rengek Reza. Bella tertawa sinis. Tawa yang menyakitkan. Pengorbanan? Itu namanya kebodohan. Mas, aku kira kamu orang kaya. Manajer sukses. Ternyata kamu cuma penipu yang modal utang. Najis tahu gak? Bel, kok kamu ngomong gitu? Kita kan saling cinta. Kata Reza tidak percaya. Cinta makan tuh cinta. Aku butuh laki-laki yang bisa jamin masa depan aku. Bukan yang malah jadi beban. Kalau kamu miskin dan banyak utang, ngapain aku sama kamu? Mending aku cari om-om lain yang jelas duitnya. Kalimat itu menampar Reza lebih keras daripada tamparan fisik. Dia baru sadar siapa Bella sebenarnya. Wanita yang dia bela mati-matian. Wanita yang membuatnya mengkhianati istri sah yang tulus. Ternyata hanyalah wanita materialistis yang tidak punya hati. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah hubungi aku lagi. Nomor kamu udah aku blokir. Kalau kamu berani datang ke sini lagi, aku panggil security biar diseret kayak maling. Ancam Bella. Bella membanting pintu apartemen tepat di depan wajah Reza. Suara dentuman pintu itu adalah penutup kisah cinta terlarang mereka. Reza duduk di lantai koridor, bersandar pada pintu yang tertutup rapat. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia ini. Dia kehilangan istri yang setia, kehilangan pekerjaan yang mapan, kehilangan harta benda, dan sekarang dicampakkan oleh selingkuhannya. Dia merogoh saku celananya. Ponselnya bergetar lagi. Bukan pesan dari Bella atau Indira, tapi pesan ancaman dari debt collector yang mengirimkan foto KTP-nya dengan tulisan, buronan maling. Reza menangis meraung-raung di lorong sepi itu. Penyesalan datang terlambat dan tidak berguna. Bayangan wajahku yang menyambutnya pulang kerja dengan senyum dan teh hangat kini menghantuinya. Bayangan rumah kami yang nyaman, kasur yang empuk, makanan yang enak. Semuanya hilang karena nafsu sesaatnya. Sementara itu, di rumahku, aku sedang duduk bersama Citra membahas berkas gugatan cerai. Kami tertawa renyah sambil menikmati kue bolu. Aku merasa sangat ringan. Kabar kehancuran Reza sudah sampai ke telingaku, tapi anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku hanya merasa bahwa alam semesta sedang bekerja menyeimbangkan neraca keadilan dengan caranya yang sempurna. 3 bulan berlalu sejak malam pengkhianatan itu. Proses persidangan perceraian kami berjalan cukup alot pada awalnya, karena Reza berusaha mempersulit. Dia tidak mau datang ke pengadilan. Dia bersembunyi dari panggilan sidang. Mungkin karena takut bertemu orang banyak atau takut ditangkap penagih utang yang selalu mengintai. Namun, berkat ketangguhan Citra sebagai pengacaraku dan bukti-bukti valid yang aku miliki, termasuk video karaoke dan bukti transaksi keuangan, hakim akhirnya memutuskan persidangan secara fair stake, putusan tanpa kehadiran tergugat. Hari ini adalah hari pembacaan putusan final. Aku duduk di kursi pesakitan dengan kepala tegak. Aku mengenakan kemeja putih bersih dan blazer biru tua, melambangkan ketenangan dan wibawa. Di sampingku, Citra menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan. Ruang sidang terasa dingin, namun hatiku terasa hangat oleh harapan akan masa depan. Mengadili, suara hakim ketua menggema di ruangan, mengetuk palu kayunya dengan irama yang tegas. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat Reza bin Syamsuddin terhadap penggugat Indira binti almarhum Bapak Hadi. 3. Menetapkan hak asuh harta bersama berupa 1 unit rumah dan 1 unit mobil jatuh sepenuhnya kepada penggugat sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Tok, tok, tok. Suara ketukan palu itu adalah suara terindah yang pernah aku dengar. Lebih indah dari lagu cinta manapun. Ketukan itu memutus rantai yang membelengguku pada pria racun itu. Aku resmi bercerai. Aku resmi menjadi janda. Dan aku bangga dengan status itu karena itu berarti aku adalah wanita merdeka yang berani mengambil sikap. Aku memeluk Citra erat-erat. Air mata haru menetes di pipiku. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemenangan. Selamat, Bu Indira. Anda bebas.
bisik Citra. Kami berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Matahari bersinar terik di luar, seolah menyambut kebebasanku. Langit biru cerah tanpa awan, persis seperti perasaanku saat ini. Kita rayakan ini, Cit. Kemana kita? Tanyaku sambil memakai kacamata hitam. Bandara. Tiket ke Labuan Bajo sudah aku pesan. Kita berangkat sore ini. Kamu butuh healing yang sesungguhnya, bukan cuma wacana. Jawab Citra sambil mengedipkan mata. Aku tertawa lepas. Liburan. Sudah lama sekali aku tidak liburan tanpa harus memikirkan apakah Reza sudah makan, apakah baju Reza sudah disetrika, atau apakah Reza marah kalau aku pergi. Sekarang, duniaku adalah milikku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di atas bukit di Pulau Padar, Labuan Bajo. Angin laut membelai wajahku, menerbangkan ujung rambutku. Pemandangan di depanku sangat menakjubkan. Laut biru, bukit-bukit hijau, dan langit yang luas. Aku merentangkan kedua tanganku, menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Di sini, aku merasa kembali menjadi diriku sendiri. Indira yang kuat, Indira yang cerdas, Indira yang punya mimpi. Aku berencana untuk memulai bisnis catering sehat begitu pulang nanti. Modal dari tabungan yang aku selamatkan masih sangat cukup. Aku tidak butuh laki-laki untuk menghidupiku. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Saat sedang menikmati matahari terbenam, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dion. Dia mengirimkan sebuah foto yang diambil secara diam-diam dari dalam mobilnya. Di layar ponsel, aku melihat sosok laki-laki kurus kering dengan pakaian lusuh sedang duduk di pinggir trotoar di daerah Jakarta Pusat. Rambutnya gondrong tidak terurus. Wajahnya kusam penuh debu jalanan. Dia sedang memakan nasi bungkus dengan lahap. Sepertinya nasi pemberian orang atau sisa. Di sebelahnya ada botol air mineral kosong. Itu Reza. Mantan suamiku yang dulu selalu tampil klimis, wangi, dan sombong. Mantan manajer yang gengsinya setinggi langit. Sekarang, dia tidak lebih dari gelandangan kota yang bersembunyi dari kejaran debt collector. Dion bilang, Reza sudah tidak punya tempat tinggal tetap. Dia tidur di masjid atau emperan toko, berpindah-pindah setiap malam agar tidak tertangkap penagih utang yang semakin ganas memburunya. Bahkan, ada rumor dia sudah mulai sakit-sakitan karena stres dan kurang gizi. Dulu, mungkin hatiku akan hancur melihatnya seperti itu. Naluri istriku mungkin akan tergerak untuk menolong. Tapi sekarang, aku hanya menatap foto itu dengan tatapan datar. Rasa itu sudah mati. Dia memilih jalannya sendiri. Dia memilih kenikmatan sesaat dan mengorbankan ketulusan seumur hidup. Inilah harga yang harus dia bayar. Aku membalas pesan Dion singkat. Biarlah, Yon. Setiap orang punya karma masing-masing. Terima kasih infonya. Tapi mulai sekarang, aku tidak mau tahu lagi soal dia. Dia masa lalu yang sudah aku tutup bukunya. Aku menghapus foto itu dari ponselku. Aku tidak mau memori ponselku dikotori oleh wajah masa lalu. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas dan kembali menatap laut. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mengubah langit menjadi kanvas lukisan oranye dan ungu. Indah sekali. Aku bersyukur Tuhan memberiku kekuatan untuk melewati badai ini. Aku bersyukur mataku dibukakan sebelum terlambat. Aku bersyukur dikelilingi sahabat seperti Citra dan keluarga yang mendukungku. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menangisi orang yang tidak tahu cara bersyukur. Aku punya sisa hidup yang panjang untuk dijalani dengan bahagia. Aku, Indira, berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan harga diriku lagi. Aku adalah nahkoda bagi kapalku sendiri, dan mulai hari ini, aku akan berlayar menuju kebahagiaan yang sejati. Indira, ayo foto. Panggil Citra dari kejauhan. Aku menoleh dan tersenyum lebar. Siap. Aku berlari kecil menghampiri sahabatku, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakang punggungku, menyambut masa depan yang cerah dan penuh harapan. Tamat.